Misalkan kita beli taruhlah ini prediksi misal atau gambling gitu ya. Nanti kalau nggak jadi jantan bisa ditukar. Oke, saya rawat betina, ya kan. Mas nih betina nih tuker. Oke. Ditukar dengan trotol yang sama nih. Betul. Jadi itu juga mungkin kayaknya gambling lagi juga. Gambling lagi jadi betina lagi. Iya, jadi dalam tanda kutip hanya capek aja gitu kan. Capek doang, betul. Seperti itu. Itu sih. Nah, maka dari itu ketika customer ini sudah kecewa, Mas, dari satu orang ke satu orang nanti ada omongan, jangan beli di kios A, orangnya nggak jujur dan lain sebagainya. Merembet lah. Merembet. Nah, itu kalau nemu yang seperti itu aja. Kalau yang nemu yang nggak pas, Mas, misalkan orang itu borong burung, misalkan 10 ekor, misalkan 20 ekor, misalkan 50 ekor, gamblingan semua dia berharap jantan ya, tiba-tiba jadi betina semua, rasa kecewa pasti ada. Kecewa pasti ada lah. Nah, akhirnya apa? Ketika dia udah kecewa, terus pas ketika dia komplain nggak ditanggepin, nah ini akan menjadi malapetaka si toko burung tersebut. Jadi bumerang lah gitu maksudnya. Bumerang kenapa? Karena dia kalau mau dibalikin, kadang ada yang nuntut, pokoknya saya nggak mau tahu tuker pastol yang jantan dewasa. Ya karena kan dia udah ngerawat dong, udah ngerawat berapa bulan-bulan kan. Otomatis kan si pedagang rugi. Iya. Nah, dari titik inilah hancurnya seorang pedagang burung. Makanya tadinya saya perhatiin kios-kios yang jor-joran ngejual prediksi ataupun gambling, kayaknya awal-awalnya Tung. oke Tapi lah. sekarang peng ke bawah semua. Itu karena faktor itu berarti. Faktor itu. Nggak bisa dipungkiri mas. Nggak bisa dipungkirin. Karena mas Ruli sudah pengalaman gitu maksudnya. Pengalaman. Kita aja yang menjaga seperti itu, banyak haters, banyak orang nggak suka. Ya, apalagi yang curang seperti itu. Nah, itu intinya gitu. Kita manusia normal, sehingga kita pasti ada yang negatif dan positif. Ketika kita mendapatkan kenegatifan, kita belajar bagaimana supaya memperbaiki. Bukan ada orang yang negatif, malah kita cuekin. Itu kan buat pembelajaran kita. Punya yang segi positif, buang jauh-jauh yang negatif. Kan seperti itu, Mas. Jadi, makanya ini berarti bisa dikatakan mas, maksudnya menurut Mas Holis gitu ya, dalam tanda kutip, orang-orang yang tadinya jor-joran jual gambling ataupun prediksi, ini dalam tanda kutip berarti rungkat mas, atau gimana? Menurut Mas Holis pandangannya gimana? Menurut saya bukan hanya rungkat, bisa jadi bangkrut total. Kenapa? Karena gini mas, ketika mereka sudah biasa jual murah, ya kan? Dimurahkan lagi tidak bisa, dimurahkan lagi tidak bisa. Nah dia ngejual yang kualitas sudah tercam bahwa toko tersebut itu adalah jelek. Jelek, Nah, gitu. Itu jadi secara tidak langsung dari awal dia perlahan-lahan nge-branding dirinya emang kayak gitu mas. Betul. Ya kan? Kan saya dulu udah pernah berkata pas podcast yang dulu ya. Oke. Kenapa sih harus membohongin customer? Kita jual betina laku kok di Murai Batu. Oke. Kita jual jantan mudah kok. Kenapa harus ngebohongin? Nah, ketika itu tidak dipraktekkan, hanya memberi keuntungan diri sendiri, bukan kita ini bukan kasihan sama customer ya. Oke. Nah, otomatis secara tidak langsung selain dia berdusta atau berdosa, secara nggak langsung kerugian itu akan pada dirinya sendiri. Karena apa? Materi dia berdagang, Mas, itu ya curang-curang-curang. Bagaimana caranya kita melabuhin para customer? Seperti itu. Jadi memberi keuntungan dirinya sendiri, tidak memikirkan ke depannya bagaimana. Gitu. Yang pada akhirnya kayak saya sekarang mungkin gitu ya. Betul. Nah, dulu banyak orang yang memusuhi saya, Mas. Wah, gambling ini kamu buka-buka dan lain sebagainya kan WA tiap hari kan gitu. Nah, tapi sekarang kan terbukti siapa yang masih berdiri, siapa yang sudah rungkat, siapa yang sudah bangkrut, itu terbukti. Orang yang akan menilai sendiri. Mas Holis sampai bisa se-eksis sekarang lah. Ya kan? Kan panjang perjalanannya kan Mas ya. Betul. Itu sebenarnya kuncinya apa sih Mas? Satu, seorang pedagang burung itu memang mempunyai trik dan tips untuk melabuhin customer, tapi melabuhinya dalam hal positif. Supaya orang itu beli burung di saya bagaimana, supaya orang itu beli burung di saya senang bagaimana gitu. Oke. Nah, akan tetapi kalau trik dan tipsnya itu membodohi dan membohongi, itu tidak akan orang itu akan kembali ke kita. Oke. Satu, kalau customer itu positif, otomatis menyebar. Di sana aja lo beli, enak. Ya, dari mulut ke mulut lah ya. Orangnya ramah, burungnya berkualitas, sopan santunnya ada. Kalau kita komplain pun dihadepin. Nah, itu pasti akan memberi kepositifan para kicomania, Mas. Akan tetapi ketika kebalik, kita baru gini aja loh.
Mas 2 sekawan, ini gambling mas, insya Allah dia jadi jantan. Nah misalkan kayak gitu contoh Iya, ya. oke. Tapi ternyata nggak jantan, kecewa nggak? Kecewa. Nah itu dia. Dari situlah silsilah harus yang benar. Jantan yang ngomong jantan, betina ngomong betina. Sekarang gini aja lah teman-teman untuk para pedagang kicomania ya khususnya. Apa salahnya sih kita jujur? Oke. Itu. Toh kalaupun dia nggak suka sama burung sampean, berarti kurangnya kualitasnya burung sampean. Kuncinya di situ ya. Betul. Ketika orang itu mas, dulu jaya, sekarang itu dia udah menurun. Karena apa? Satu, dulu dia pemutarannya bagus. Oke. Bisa setor, tarik, setor, terus setir. Nah sekarang udah disetor, dia nggak kuat bayar, otomatis dia punya hutang, punya perbankan, dan lain sebagainya. Dia ngangsurnya dari mana? Kalau kita dipercaya sama kicomania ibaratnya, contoh misalkan, aku pinjem uang 2 sekawan. Mas, aku pinjemin 5 juta. Kalau sampean ada, kamu kasih nggak? Kasih. Karena sampean percaya. Percaya ya. Nah, tokonya besar, Iya. punya penangkaran gitu. Tapi kalau yang ketika orang itu udah rungkat, sampai minjem sampean 5 juta, percaya nggak? Mikir-mikir. Mikir-mikir gitu mas. Nah intinya di situ sebenarnya. Jadi jadilah kicomania pembeli ini buat saudara, pertemanan, perkawanan. Jangan permusuhan. Oke. Itu akan bertahan. Siap. Gitu. Karena gini, kalau di perburungan itu kan aku bilang tadi, sedaun kelor. Ketika kita namanya sudah kecoreng, ya sudah mas. Udah. Pasti susah lagi gitu. Untuk kembali kepercayaan itu susah gitu mas ya. Gitu. Otomatis apalagi kayak saya dengar berita kayak gini. Sialan tuh orang punya hutang sama saya nggak dibalik-balikin. Nah itu udah repot. Itu siapa mas? Ada yang kayak gitu. Terus ada juga saya beli burung jadi betina, dibalikin lagi, ditukar trotol lagi. Kecewa. Total mungkin gambling lagi. Nah, ya kalau bener Atau lagi, prediksi. kalau gambling lagi. Kan kasihan para pemula ini. Gitu. Jadi cuma capek doang gitu ya. Betul, tapi sekarang kicomania udah pada cerdas-cerdas ya mas ya. Udah pinter-pinter lah ya. Cara memilih dan memilah burung saya yakin lah sudah cerdas-cerdas. Terus gini mas, gini kan saya agak membaca pasar mas ya. Karena kan tiap harinya kita emang ya di pasar lah gitu maksudnya kan. Betul. Jadi Mas Holis menanggapinya gimana nih untuk yang mungkin dulunya pengepul di Jawa nih. Pengepul di Jawa nih. Betul. Dia nyuplai ke pasar-pasar lah, ke kios-kios yang kita review gitu kan. Tapi dengan sekarang kok saya perhatiin kadang-kadang suka lewat di beranda YouTube kan. Kok ini orang kan pengepul nih. Kok udah sekarang dia punya YouTube sendiri, lelang sendiri, ngejual sendiri. Tanggapannya gimana mas tuh? Kurang kepercayaannya kepada resellernya. Faktornya kenapa mas? Hutang piutang. Tidaknya kebayar hutang piutang tersebut. Oh misalkan kayak saya pedagang nih, ngambil dari pengepul tadi. Oke banyak nih, store kayak gitu. Maksudnya pembayarannya kurang lancar kan atau gimana? Nah ini saya perjelas lagi. Saya sebagai pengepul di Sumatera, di Kalimantan, di luar pulau, di Jawa, atau mungkin di luar negeri. Saya nih ya. Ya. Saya biasa setor ke sampean. Siap, saya pedagangnya nih. Oke, misalkan contoh. Sampean saya setor, misalkan biasanya harga 1 juta. Ya. Sampean di live streaming kan dijual 1.100.000, 1.200.000, bahkan 1.500.000 contoh. Ada untung dong? Untung. Oke. Ketika saya ini sudah dihianatin sampai sampean, Karena saya telat bayar maksudnya. telat bayar, numpuk lagi, store lagi. Kenapa kok telat bayar? Pertanyaannya dong. Iya. Karena itu tadi mas, ketika sampean membodohi sama customer, kamu jual gamblingan, prediksi, otomatis ya ketika kamu dulu uangnya banyak, nggak dimanfaatkan. Nah sekarang orang pada tahu bahwasanya jantan dan betina, prediksi dan gambling, orang udah pada tahu mas, gambling itu apa, prediksi itu apa, betul? Iya, udah nah paham. akhirnya perekonomian sampean lemah, ya kan? Ngambil belum lunas, ngambil lagi, belum lunas, ngambil lagi, makin numpuk, susah jual karena sudah biasa jual gambling. Iya, oke. Nah, akhirnya apa? Saya muak dong dengan Mas 2 sekawan. Siap. Saya muak, aduh ini store-nya gimana sih susah. Akhirnya apa Mas? Telat terus lah misalkan. Telat terus, akhirnya saya kesel bikin personal branding sendiri. Ya. Bikin akun TikTok, YouTube, Facebook. Oh, semua aplikasi. Instagram lah misalkan. Akhirnya dia live streaming sendiri, dijual sendiri. Dijual sendiri Mas, bukan dari harga normal tadi 1,5 juta. Iya, kan saya jual 1,5 juta biasanya. Nah, terus kan dari saya store 1 juta. Iya. Karena saya kecewa sama para pengepul atau reseller, akhirnya saya jual dengan 1 juta. Nah, ini. Itu akhirnya
yang tadinya kita ngambil dari sono, oh ini saingan kita nih. Nah, betul. Mungkin